tidak kalian melihat anak yang sibuk dengan mainannya, sehingga ketika kita berada di sampingnya, kita merasa kalau anak itu tidak menganggap kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang Jasper. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Putri Aulia Asriani dengan NIM 2504 05501016, dan teman saya. Perkenalkan, saya Al-Mujaila dengan NIM 2504055011015. Nah, masalah komunikasi pada anak seringkali bukan tentang mereka yang tidak mau berbicara saja, tetapi tentang bagaimana kita bisa membangun koneksi awal. Nah, betul sekali. Untuk menembus jarak itu, ada sebuah pendekatan yang sangat efektif dan berfokus pada dunia anak. Nah, pendekatan ini bernama Jasper. Dengan metode ilmiah yang dikembangkan oleh Dr. Sonika Sari dari UCLA. Nah, Jasper ini tuh berfokus pada 4 pilar utama. Yang pertama ada joint attention dan symbolic play, serta engagement dan regulation. Jasper percaya bahwa bermain adalah cara terbaik untuk belajar. Karena di dalam bermain ada komunikasi yang jujur dan juga menyenangkan. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan keempat pilar ini? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu joint attention. Nah, joint attention bukan cuman anak melihat suatu benda saja, tetapi juga dapat berbagi perhatian yang sama. Nah, contoh, ketika anak melihat pesawat, mereka tidak hanya melihat, tetapi juga menoleh kepada kita seolah berkata, "Wah, lihat itu." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa anak sedang belajar berbagi perhatian. Nah, ini menjadi konsep dasar yang sangat penting bagi perkembangan bahasa anak. Nah, setelah anak mampu berbagi perhatian melalui joint attention, maka tahap selanjutnya adalah symbolic play. Nah, symbolic play adalah kemampuan anak bermain secara imajinatif yaitu anak menggunakan benda sebagai simbol dari hal lain. Contoh, balok kayu digunakan sebagai handphone-handphonan, dan juga sendok kosong digunakan untuk menyuapi boneka. Nah, dari permainan ini sebenarnya anak sedang belajar dalam memahami suatu simbol yang dimana nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Nah, lihatlah seberapa kreatifnya seorang anak mengubah balok menjadi sebuah telepon. Nah, kemampuan simbolik ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan anak memahami simbol bahasa nantinya. Nah, setelah kita memahami dua pilar sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya kita akan masuk ke pilar ketiga, yaitu tentang engagement. Nah, apa sih itu engagement? Engagement adalah tentang bagaimana anak itu benar-benar terlibat dalam interaksi, bukan sekadar berada di situ-situ saja. Karena kan kita ingin anak itu merasa terhubung secara sosial, misalnya contoh melalui kontak mata, interaksi, atau respon timbal balik. Nah, semakin lama anak itu mampu bertahan dalam berinteraksi, maka akan semakin besar juga peluang atau kesempatan mereka untuk belajar berkomunikasi. Nah, perhatikan durasi interaksinya. Semakin lama anak bertahan dalam satu aktivitas bersama, maka semakin banyak kesempatan mereka untuk belajar berkomunikasi. Selanjutnya ada regulation. Nah, regulation sendiri ini berkaitan dengan
kemampuan anak dalam mengatur emosi dan perilakunya. Karena kan sebelum belajar, anak itu perlu berada dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Karena jika anak itu merasa cemas, terlalu aktif atau justru pasif, maka proses belajarnya itu akan menjadi sangat kurang optimal. Jadi oleh karena itu, dalam Jasper kita itu membantu anak agar tetap berada dalam kondisi siap untuk belajar. Nah, di dalam Jasper kita itu membantu anak mengatur emosinya agar mereka selalu berada di zona nyaman untuk belajar hal baru. Nah, ketika kita sudah memahami konsep dari Jasper, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita memulainya? Nah, strategi pertama yaitu mengatur lingkungan. Nah, anak jangan langsung diberikan begitu banyak mainan. Karena ketika anak langsung diberikan begitu banyak mainan, mereka akan kesulitan fokus dan merasa bingung. Sebaliknya, kita perlu menyediakan beberapa mainan saja agar anak mudah dan fokus dalam bermain. Dan juga kita memiliki kesempatan besar dalam berinteraksi secara langsung kepada anak. Batasi gangguan dengan sedikit mainan yang berkualitas, anak akan lebih mudah fokus dan kesempatan kita untuk berinteraksi menjadi lebih besar. Selanjutnya ada strategi kedua, yaitu modeling dan imitation. Nah, dalam hal ini kita itu tidak langsung mengarahkan anak, tetapi kita justru meniru apa yang sedang dilakukan anak tersebut. Karena dengan kita meniru, kita itu akan menunjukkan kepada anak-anak itu bahwa kita memperhatikan mereka. Nah, dari situlah anak itu mulai merasa atau menyadari keberadaan kita dan perlahan akan membangun interaksi dua arah. Nah, saat kita meniru anak, kita itu sedang membangun cermin sosial. Anak itu akan merasa diperhatikan, dihargai, dan akhirnya mereka akan mulai memperhatikan kita kembali. Selain itu, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, yaitu menunggu. Berikan jeda sekitar 5-10 detik ketika kita selesai memberikan contoh ataupun bantuan kepada anak. Karena jeda ini sangat penting untuk membuat anak dapat berpikir dan menyelesaikan masalah serta memulai komunikasi secara mandiri. Nah, lihatlah jeda ini. Jeda ini memberikan ruang bagi anak untuk berpikir dan memulai komunikasi secara mandiri tanpa dipaksa. Terakhir adalah expansion, yaitu mengembangkan permainan anak. Nah, setelah anak itu nyaman dengan satu permainan, kita itu bisa menambahkan sedikit variasi agar permainan itu menjadi lebih kreatif atau lebih kaya. Nah, misalnya saat anak itu bermain mobil-mobilan, kita itu bisa menambahkan sedikit rintangan atau jalur baru. Karena dengan cara ini, anak itu tetap merasa senang bermain, tetapi juga terus belajar hal-hal yang baru. Kita tidak mengubah permainan anak, kita hanya memperkayanya. Ini membuat bermain tetap menyenangkan sekaligus edukatif. Nah, teman-teman, Jasper itu bukan sekedar teknik terapi di atas kertas saja, tetapi ini adalah tentang cara kita menghargai dan merayakan setiap kemajuan kecil mereka. Nah, dari penjelasan ini, kita itu bisa memahami bahwa komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang koneksi. Ketika anak itu merasa nyaman dan terlibat, maka proses belajarnya itu akan terjadi secara alami melalui bermain. Dengan konsistensi dengan guru di sekolah Dan kasih sayang orang tua di rumah, hambatan komunikasi sosial bisa kita lalui bersama.
Mari kita jadikan setiap momen bermain sebagai kesempatan berharga untuk belajar. Nah, semoga materi Jasper ini bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Nah, saya Putri Aulia Asreni, Dan saya Almujadillah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.